Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Budiana pada pembelajaran online mata pelajaran korespondensi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat walaupun pembelajaran masih online. Akan tetapi kita harus selalu semangat karena kunci kesuksesan berawal dari semangat. Untuk minggu lalu kita sudah membahas terkait surat pengiriman pembayaran. Hari ini kita akan membahas terkait surat penagihan. Sebelum memulai pembelajaran online hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi hari ini bisa dipahami bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, nanti anak-anak absen sesuai dengan kelasnya. Link akan Ibu share di Google Classroom, seperti biasanya. Mari persiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting terkait materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik memahami pengertian surat penagihan. Yang kedua, peserta didik memahami tujuan surat penagihan. Yang ketiga, peserta didik memahami syarat membuat surat penagihan. Dan yang terakhir, peserta didik memahami macam-macam surat penagihan. Apa itu surat penagihan? Surat penagihan yaitu surat peringatan yang dikirimkan oleh kreditor atau penjual kepada debitor atau pembeli agar pembeli melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, di dalam praktek bisnis dan perdagangan, ada kalanya itu proses jual beli barang dilakukan secara kredit. Artinya, barang akan dikirimkan terlebih dahulu, baru kemudian pembayarannya dilakukan setelah beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam proses kredit ini, pihak yang mempunyai tanggungan untuk membayar atau pembeli disebut dengan debitor, sementara pihak penjual disebut dengan pihak kreditor. Nah, walaupun kesepakatan waktu pembayaran itu telah disepakati sebelumnya, seringkali terjadi dengan berbagai alasan debitor itu tidak membayar hutangnya tepat waktu pada tanggal jatuh tempo. Surat penagihan harus bersifat objektif. Apa artinya surat penagihan harus bersifat objektif? Nah, jika kalian mengetahui mengapa surat penagihan itu harus bersifat objektif, kalian tulis di kolom komentar pada Google Classroom, nantinya akan mendapatkan poin plus jika kalian bisa menjawabnya. Adapun tujuan dari surat penagihan yaitu untuk mendapatkan pembayaran atas jasa ataupun produk yang telah diberikan sebelumnya, namun belum dibayarkan oleh pihak pelanggan. Jadi tujuannya itu agar penjual itu mendapatkan pembayaran atas jasa atau produk yang telah diberikan kepada pembeli. Nah, faktor apa saja sih yang membuat pelanggan itu telat dalam melunasi tagihan? Yang pertama, itu pelanggan terlalu sibuk untuk mengurusi bisnis mereka sehingga tidak sempat untuk membayarkan tagihannya kepada pihak penjual. Pelanggan atau pembeli itu terlalu sibuk untuk mengurusi bisnisnya sendiri, jadi pelanggan itu lupa akan kewajibannya untuk membayarkan tagihannya. Yang kedua, pelanggan sengaja lupa untuk mengulur-ulur waktu. Nah, pelanggannya itu sengaja lupa untuk mengulur-ulur waktu membayar tagihannya. Nah, adapun syarat membuat surat penagihan, ada beberapa syarat dalam membuat surat penagihan dari penjual atau kreditor kepada pihak pembeli atau debitor. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sopan dan jelas. Ketika kita membuat surat penagihan, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan jelas. Kemudian, yang kedua, perlu membuat catatan yang teratur dalam pembukuan. Nah, kita membuat catatan yang teratur dalam pembukuan itu, terlebihnya itu mengenai yang pertama nomor dan tanggal faktur. Nomor dan tanggal faktur yang belum dilunasi pembayarannya. Jadi, perlu membuat catatan terkait nomor dan tanggal faktur yang belum dilunasi pembayarannya. Kemudian, jumlah uang yang belum lunas. Berapa jumlah uang yang belum lunas itu ditulis, dicatat pada pembukuannya dalam surat penagihan. Kemudian yang ketiga, waktu atau tanggal kesanggupan pembeli akan melunasi pembayaran. Nah, perlu juga mencatat dalam pembukuan terkait waktu atau tanggal kesanggupan pembeli melunasi pembayarannya. Kemudian, yang keempat, faktur yang biasanya telah tercantum dalam surat perjanjian jual beli. Jadi, fakturnya juga dibuat catatan dalam pembukuan. Syarat yang ketiga, dikirim sebelum jatuh tempo pelunasan. Nah, surat penagihan itu dikirim sebelum jatuh tempo pelunasan. Nah, biasanya 1 minggu sebelum tanggal pelunasan. Itu disebut dengan surat penagihan 1. Ketika penjual membuat atau mengirim surat penagihan 1, itu biasanya suratnya itu dikirim sebelum jatuh tempo pelunasan. Nah, biasanya juga dikirim 1 minggu sebelum tanggal pelunasan, kayak sebagai pengingat seperti itu. Kemudian, syarat membuat surat penagihan yang keempat, yaitu surat penagihan kedua. Maksudnya, apabila
melewati 2 minggu setelah batas waktu yang diberikan belum juga dibayar, maka penjual dapat membuat surat penagihan kedua. Jadi ketika 2 minggu pihak pembeli atau debitur itu belum melunasi juga, maka kreditor atau pihak penjual bisa membuat surat penagihan kedua. Kemudian, apabila penagihan kedua juga tidak mendapatkan reaksi dari pembeli, maka dapat dilayangkan surat penagihan ketiga. Nah, ketika penjual itu sudah memberikan surat penagihan kedua, akan tetapi tidak ada reaksi juga, nah pihak penjual bisa mengirimkan surat penagihan ketiga. Nah, apabila surat penagihan ketiga pun itu tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari pembeli, maka pihak penjual dapat menyelesaikan di pengadilan dengan mengirimkan surat penagihan berupa ancaman. Kemudian ada syarat membuat surat penagihan yang terakhir, isi pokok dan tata cara penulisan surat penagihan. Dalam membuat surat penagihan itu harus ada isi pokoknya, isi pokok penting, dan tata cara penulisan dalam surat penagihan. Nah, berikut isi pokok dan tata cara penulisan surat penagihan. Yang pertama, pernyataan jangka waktu pembayaran yang telah lewat. Jadi di dalam surat penagihan itu ada pernyataan jangka waktu pembayaran yang telah lewat. Kemudian jumlah piutang atau besarnya tunggakan yang harus ditagih. Jadi jumlah uang, jumlah besaran tunggakan yang harus ditagih. Kemudian yang ketiga, tanggal dan nomor faktur barang yang dijual. Kemudian yang keempat, tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Nah, yang kelima, cara pengiriman uang atau cara pelunasan pembayaran. Nah, dalam penulisan surat penagihan, isi pokoknya yaitu cara pengiriman uang atau cara pelunasan pembayaran. Nah, cara pengiriman uangnya juga dituliskan pada isi pokok dalam surat penagihan, atau cara pelunasan pembayarannya itu bagaimana, itu dituliskan pada isi pokok dalam surat penagihan. Di sini ada macam-macam surat penagihan. Ada 3 macam surat penagihan. Yang pertama, surat penagihan bersifat teguran. Maksudnya, surat penagihan yang bersifat teguran itu dikirim apabila tidak ada tanggapan dari debitor terhadap surat tagihan yang telah dikirimkan sebelumnya. Apabila tidak ada tanggapan dari debitor atau pihak pembeli terkait surat penagihan yang sebelumnya, pihak penjual itu berhak mengirimkan surat penagihan yang bersifat teguran. Kemudian yang kedua, surat penagihan yang bersifat menjelaskan. Artinya, surat penagihan ini biasanya dikirim kepada debitor piutang yang telah lewat tanggal jatuh tempo pembayarannya, namun belum juga memenuhi kewajibannya. Jadi, surat penagihan yang bersifat menjelaskan itu dikirim kepada pihak debitor yang telah melewati tanggal jatuh tempo pembayarannya. Yang ketiga, surat penagihan yang bersifat mengingatkan debitor. Surat penagihan yang bersifat mengingatkan debitor itu biasanya dikirim secara periodik pada semua debitor dalam bentuk pernyataan piutang. Nah, surat penagihan ini dibuat dalam bentuk pernyataan saldo akhir, kemudian pernyataan satuan, atau pernyataan faktur yang belum dibayar. Nah, diharapkan dengan menerima surat penagihan ini, yaitu surat penagihan untuk mengingatkan debitor, debitor tidak lupa kalau masih mempunyai tanggungan hutang kepada kreditor. Jadi sifatnya itu hanya mengingatkan kepada debitor agar debitor itu tidak lupa akan tanggungan hutangnya. Di sini ada contoh surat penagihan dari PT Elektronik Makmur. Ini halnya penagihan pembayaran, kemudian lampiran itu ada faktur. Nah, isinya ini ada kewajiban yang harus dibayarkan sebesar 20 juta. Sesuai dengan nomor fakturnya itu dilampirkan pada isinya. Kemudian jangan lupa ada nama terang dari pihak penjual. Jadi, terkait surat penagihan, di sini ada kesimpulan, surat penagihan itu adalah surat peringatan yang dikirimkan oleh kreditor atau penjual kepada debitor atau pembeli agar pembeli melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan kesepakatan untuk mendapatkan pembayaran atas jasa atau produk yang telah diberikan sebelumnya, namun belum dibayarkan oleh pihak pelanggan. Cukup sekian materi terkait surat penagihan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oh ya, jangan lupa untuk pertanyaan tadi terkait surat penagihan bersifat objektif. Jika kalian mengetahui jawabannya, nanti ditulis di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan, mari kita diskusikan di Google Classroom atau di WhatsApp group.
Setelah kalian memahami materi surat penagihan, Ibu akan memberikan link soal pilihan ganda dan esai, yang mana soal pilihan ganda dan esai ini sebagai penilaian mata pelajaran korespondensi. Maka dari itu, dimohon kalian menjawab dengan teliti, dibaca lagi soalnya dengan cermat, tetap semangat untuk mengerjakan soal hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.